Gimana kalau gue bilang Perang Dunia Ketiga itu bukan kecelakaan, tapi sebuah skenario yang sengaja dirancang oleh semua pemain utamanya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah analisis game teori yang jujur aja bakal bikin kalian melongo. Oke, langsung ke intinya aja ya. Gini, semua pakar militer dan analis politik tuh setuju banget soal satu hal. Kalau Amerika sampai nekat ngirim pasukan darat ke Iran, itu sama aja bunuh diri. Bencana total deh. Tapi, anehnya, analisis yang mau kita bahas ini justru bilang kalau hal itu hampir pasti bakal terjadi. Loh, kok bisa? Nah, inilah misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita coba bayangin dulu situasinya ya. Anggap aja seluruh dunia lagi tegang-tegangnya. Nahan napas, nungguin apa sih yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi, skenarionya begini. Amerika Serikat baru aja ngebom fasilitas nuklir Iran. Udah kejadian. Ini bukan lagi ancaman-ancaman. Ini beneran langkah pertama menuju perang raksasa yang bisa nyeret seluruh dunia. Dan kayak yang tadi udah gue bilang, semua orang tuh setuju kalau ini ide gila. Ngirim pasukan darat ke Iran itu ibarat masuk ke lumpur hisap raksasa. Amerika bakal kejebak, duitnya habis, dan kemungkinan besar ya kalah. Secara logika, ini tuh hal yang harusnya dihindari mati-matian kan? Nah, pertanyaannya, kenapa sesuatu yang jelas-jelas strategi bunuh diri ini malah katanya pasti bakal terjadi? Buat mecahin misteri ini, kita butuh alat bantu khusus. Yuk, kita kenalan sama yang namanya game theory. Oke, simpelnya gini deh. Game teori itu kayak main catur tapi level dewa. Papannya itu peta dunia, dan bidak-bidaknya ya negara-negara itu sendiri. Setiap pemain harus bisa nebak langkah lawan sambil mikirin langkah terbaik buat diri mereka. Anggap aja ini kunci Inggris kita buat ngebongkar apa sih maunya setiap pemain di sini. Dan yang keren dari game teori ini nih, kerangkanya tuh simple banget. Cuma ada 3 pertanyaan kunci. Dengan 3 pertanyaan ini aja, kita bisa kasarnya nih menguliti strategi setiap pemain utama di drama yang super panas ini. Siap? Oke, yuk kita bedah tersangka pertama kita. Dan kita lihat gimana semua ini nyambung. Siapa lagi kalau bukan Iran, si kuda hitam yang dari luar kelihatannya lemah, tapi ternyata otaknya encer banget. Jadi gini, buat Iran, perang ini tuh bukan soal, wah gawat, kita harus bertahan hidup. Bukan, justru ini kesempatan emas. Pertama, ancaman dari luar itu bisa bikin rakyatnya yang mungkin lagi pada berantem sendiri, jadi kompak lagi dukung pemerintah. Kedua, ini momen pas banget buat nendang Amerika keluar dari Timur Tengah. Dan yang ketiga, coba bayangin, kalau mereka bisa kelihatan mengalahkan si raksasa, wah, otomatis mereka bakal jadi pahlawan dan pemimpin baru di dunia muslim. Nah, ini dia bagian yang paling kocaknya. Iran tuh sadar diri, mereka nggak bakal menang kalau adu jotos langsung. Jadi strateginya gimana? Mereka pakai taktik klasik anak sekolahan. Pancing si kalibuli paling gede di sekolah buat masuk ke perangkapnya sendiri. Logikanya tuh gini, dan ini brilian banget. Si Kabuli alias Amerika itu kecebak sama reputasinya sendiri. Dia kan yang paling kuat, jadi kalau dicolek dikit, dia wajib balas lebih keras biar nggak kelihatan lemah dong. Nah, sementara si korban, alias Iran, punya banyak pilihan. Dia bisa nyolek, terus kabur, nyolek lagi, atau diam aja, santai. Justru mereka yang ngatur tempo permainannya. Jadi, poin kuncinya di sini. Iran tinggal nyolek Amerika dikit-dikit, mungkin ganggu kapal tanker, atau serang pangkalan kecil, pokoknya provokasi terukur. Nah, setiap kali Iran berulah, Amerika demi gengsi merasa terpaksa buat naikin level responsnya. Iran colek, Amerika balas lebih keras. Iran colek lagi, Amerika balas lebih keras lagi. Gitu terus. Sampai akhirnya Amerika ngerasa terpojok dan mikir, oke, satu-satunya cara buat nunjukin siapa bos di sini adalah invasi darat. Iran sebenarnya nggak maksa, mereka cuma mancing doang. Pinter kan? Lanjut ke tersangka kita berikutnya. Ini dia. Pihak yang ngakunya sih teman baik, sekutu dekat, tapi ternyata punya agenda rahasia sendiri. Siapa lagi kalau bukan? Israel. Oke, jadi menurut analisis ini ya, ada faksi di Israel yang punya mimpi super ambisius. Mendirikan The Greater Israel Project, sebuah imperium yang membentang dari Sungai Nil sampai Eufrat, gila kan? Dan coba tebak, siapa penghalang terbesar mereka buat wujudin mimpi ini? Bukan Iran, justru sekutu mereka sendiri, Amerika Serikat. Nah, ini dia rencana jangka panjangnya yang bener-bener gila. Langkah pertama, jebak Amerika dalam perang darat di Iran. Biarin aja Amerika bangkrut dan kejebak di sana. Ini bakal bikin kekacauan di dalam negeri Amerika sendiri. Nah, pas Amerika akhirnya rontok dan cabut dari Timur Tengah, siapa yang siap mewarisi semua pangkalan militer dan senjata canggihnya? Tentu aja, Israel. Dengan begitu, mereka bisa jadi penguasa baru di kawasan itu. Oke, Iran udah, Israel udah.
Sekarang kita beralih ke sang raksasa yang ternyata lagi perang di dalam rumahnya sendiri. Yap, Amerika Serikat. Jadi di dalam Amerika sendiri itu lagi pecah. Ada dua kubu yang saling benci banget. Di satu sisi ada yang disebut Kekaisaran Amerika. Ini kaum elitnya, kaum globalis. Mereka sih mau ganti rezim Iran tapi maunya yang bersih gitu. Cukup pakai bom sama propaganda. Nah di sisi lain ada kubunya Donald Trump, America First. Tujuan utama mereka justru mau menghancurkan si Kekaisaran Amerika ini. Disinilah logikanya jadi jungkir balik, beneran deh. Strategi Trump yang paling gokil buat ngancurin musuh internalnya adalah dengan ngasih apa yang mereka mau, tapi dalam versi yang paling parah. Oh, kalian mau perang sama Iran? Oke, nih saya kasih perang darat. Biarin aja mereka masuk, biarin mereka kejeblos di sana. Nah, pas Amerika lagi kacau-kacaunya, Trump bisa muncul jadi penyelamat, nyalain para elit, dan akhirnya memperkuat kekuasaannya sendiri. Gokil kan? Oke, semua pemain udah kita periksa satu-satu. Iran, Israel, Trump. Sekarang, waktunya kita satuin semua potongan puzzle ini. Dan siap-siap, karena ini bagian yang bakal bikin kita semua melongo. Dan ini dia plot twist-nya. Coba lihat. Iran, Israel, dan Trump, mereka semua punya tujuan egois yang beda-beda banget kan. Iran mau jadi pemimpin dunia muslim. Israel mau jadi penguasa Timur Tengah. Trump mau ngamanin kekuasaan absolut. Beda semua. Tapi yang gila adalah, jalan terbaik buat mereka semua untuk mencapai tujuan masing-masing itu ternyata cuma satu. Strateginya sama persis, mancing Amerika buat melakukan perang darat di Irak. Jadi, kesimpulannya benar-benar bikin kepala pusing kan? Sesuatu yang jadi bencana total buat Amerika, akhir dari kekaisarannya, justru jadi kemenangan buat semua pemain besar lainnya. Iran dapat apa yang mereka mau, Israel dapat apa yang mereka mau, Trump dapat apa yang dia mau. Ini adalah skenario aneh di mana semua orang menang dengan cara ngancurin Amerika. Dan pas kita pikir ini udah nggak bisa lebih aneh lagi, sumber analisis ini ngasih satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang jujur aja bikin bulu kuduk berdiri. Gimana kalau semua analisis game teori yang logis ini cuma lapisan luarnya aja? Gimana kalau dibalik semua ini ada sesuatu yang lebih besar yang mendorong semuanya, yaitu pemenuhan sebuah ramalan kuno? Nah loh, mungkin itu topik buat lain waktu kali ya. Coba menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka kita ngebongkar hal-hal kayak gini bareng-bareng, jangan lupa dong buat like, share, dan yang paling penting subscribe ke channel Belajar. Biar kita bisa terus ketemu dan belajar hal-hal seru lainnya. Oh ya, semua sumber yang kita pakai di pembahasan kali ini ada lengkap di deskripsi di bawah. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.